Halo teman-teman kepoku tersayang, selamat datang di channel kita hari ini di program Jasuke Jangan Suka Kepo. Dilihat dari judul episode kali ini, gue mungkin akan mewakilkan lo semua yang mungkin selama ini bertanya-tanya cuy. Kalau sebuah negara punya utang dan kekurangan uang, kenapa negara itu nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya aja sih? Jadi cetaklah uang sebanyak-banyaknya, terus kemudian bayarlah hutang Anda ke negara yang Anda hutangi. Kan konsepnya gitu yang lo pahami. Tapi anyway, untungnya konsep itu nggak dilakuin sih sama negara yang punya utang banyak ya. Terutama untuk Indonesia. Karena kalau sampai ide atau konsep ini benar-benar dilakukan oleh sebuah negara yang punya utang banyak, nah, kenapa negara nggak sepemikiran sama lo tentang nyetak uang ini? Gue akan share ke lo supaya lo makin paham. Dan sebelum itu ada baiknya gue share sedikit tentang negara mana aja sih yang punya utang paling banyak di dunia ini. Kalau lo mikir negara yang punya utang banyak adalah negara-negara berkembang saja kayak Indonesia, ternyata pikiran lo salah. Karena toh negara maju juga tetap ngutang cuy. Mengutip dari World Population, beberan nama-nama negara yang punya utang besar itu adalah Jepang, negara ini ternyata punya utang nasional yang jumlahnya udah mencapai 132.300.000 triliun rupiah. Aduh, alasannya kenapa bisa punya utang sebesar ini adalah karena disinyalir pasar saham di Jepang itu sempat anjlok. Terus pemerintah di sana mencoba menyelamatkan bank dan perusahaan-perusahaan asuransi dengan cara ngasih kredit berbunga rendah. Sayangnya hal itu malah bikin Jepang jadi makin punya utang banyak. Terus ada Yunani yang jadi negara kedua dengan jumlah utang terbesar, sejumlah 5.571 triliun rupiah. Disusul dengan Portugal yang punya utang sebesar 3.880 triliun rupiah. Tentang kenapa hal ini bisa terjadi, karena Portugal pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 2008 dan 2009. Walaupun pada akhirnya sempat dibantu oleh Uni Eropa ya ketika masa krisis itu terjadi. Tapi ternyata negara Portugal ini kurang punya investasi di bidang infrastruktur dan punya kemungkinan kecil buat tumbuh berkelanjutan secara ekonomi. Negara selanjutnya yang punya utang paling tinggi ada Italia, Bhutan, Siprus, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, dan di nomor 10 ada negara tetangga kita yaitu Singapura dengan jumlah utang nasional sebesar 3.733 triliun rupiah. Oke, terus kenapa nggak cetak uang banyak aja untuk bayar hutang? Setelah lo tahu negara-negara mana aja yang punya utang paling banyak di dunia, saatnya lo memahami negara-negara ini tentang kenapa mereka nggak kepikiran buat nyetak uang banyak aja cuy untuk bayar hutang mereka. Alasan pertama kenapa mereka tidak melakukan hal itu adalah karena kalau negara mencetak uang banyak, maka secara otomatis negara malah memunculkan hutang baru. Kenapa bisa? Penjelasannya kenapa bisa begitu adalah karena kalau uang yang dicetak ini nggak ditopang sama komoditas, maka pertambahan neraca pemerintah dengan uang banyak ini tuh nggak lebih dari sekedar ilusi belaka. Karena faktanya pemerintah malah nggak punya apa-apa untuk membayar hutang itu. Kasus ini pernah kejadian di Argentina. Waktu itu Argentina nyetak uang baru dengan nilai 86% dari pendapatannya di tahun 1985 sampai 1990. Hasil akhirnya malah membuat mata uang peso jadi lemah dan nggak stabil. Sampai akhirnya masyarakat malah pindah mata uang ke dolar Amerika. Terus alasan kedua tentang kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk melunasi hutangnya adalah karena nantinya nilai uang ini jadi nggak ada artinya. Kok bisa? Ya bisa banget. Gini ya, lo bisa bayangin kalau ternyata uang makin banyak beredar nih di masyarakat dan peredaran itu nggak didukung sama banyaknya barang yang ada di pasar, maka udah bisa dipastiin barang tersebut harganya bisa jadi lebih tinggi karena langka dan susah dicari. Artinya uang yang sudah dicetak sebanyak-banyaknya itu udah gak ada artinya lagi cuy, udah gak ada nilainya karena uangnya jadi gak bisa dipakai untuk beli apa-apa. Terus alasan ketiga adalah ditakutkan akan terjadi inflasi. Seperti yang udah lo tahu,
bahwa inflasi ini bisa terjadi ketika penggunaan uang tidak ditopang sama yang namanya komoditas. Nah, hal ini bukan fakta kaleng-kaleng cuy, karena pernah terjadi di Inggris dan juga Jerman di awal tahun 1900-an. Dua negara ini pernah mengalami inflasi ketika mereka mencetak uang untuk membiayai perang. Tapi ternyata di balik banyaknya uang itu nggak ada emas cuy sebagai penopangnya. Ngerinya lagi, waktu itu setelah terjadi inflasi, harga sepotong roti di Jerman pernah mencapai seharga 200 miliar mark. Jadi mark ini adalah mata uang Jerman dari tahun 1948 sampai 1990. Dan waktu itu ibu-ibu di Jerman banyak yang menjadikan kertas uang mark sebagai bahan bakar karena nilai mata uangnya turun. Saking turunnya, mata uang mark malah lebih rendah dari kayu bakar. Sadis. Nah, sekarang lo udah paham kan kenapa walaupun sebuah negara punya hutang triliunan rupiah, tapi mereka gak nyetak uang sendiri untuk bayar hutang tersebut. Karena seperti yang udah gue jelaskan tadi, mencetak uang untuk membayar sebuah hutang negara itu bukanlah sebuah solusi. Itu malah membuat negara kita yang punya hutang ini semakin banyak hutangnya. Aneh tapi nyata, tapi itulah faktanya. Menurut lo hal aneh tapi nyata apalagi yang berhubungan dengan hutang? Kalau menurut gue nih ya, salah satunya ada ketika temen lo minjem duit terus lo nagih dia malah galakan diri. Iya sih. Pokoknya gitu lah, pokoknya. Goblok ya. Oke, itu dia episode Jasuke kali ini ya. Buat kalian belum subscribe, please subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kalian karena di sini banyak banget info-info tentang hal-hal yang bisa menjawab kekepoan kalian. Oke, sampai ketemu di episode Jasuke berikutnya. Dah.